Om Swastiastu. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya yang menonton video ini. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan materi agama Hindu tentang yatra, tantra, dan mantra. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Kadep Ramana Kenzo Widya Putra, kelas 12 RPL 1, absen 23. Jadi mari kita mulai. Jadi yang pertama itu pendahuluan. Dalam agama Hindu, terdapat berbagai ajaran yang membimbing umat untuk mendekatkan diri kepada Sang Yang Widiwasa. Di antara ajaran penting tersebut adalah yatra, mantra, dan tatra. Yatra merupakan perjalanan suci, mantra adalah doa atau rangkaian kata suci, sedangkan tatra adalah pedoman hidup. Ketiganya saling berkaitan, membentuk keselarasan antara perjalanan spiritual, kekuatan doa, dan tuntutan perilaku agar umat Hindu hidup sesuai dengan jalan Dharma. Selanjutnya kita ke pengertian yatra. Yatra dalam bahasa Sanskerta berarti alat, instrumen, atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pemujaan ini, yatra itu berfungsi sebagai media untuk memusatkan pikiran dan juga mendekatkan diri kepada Tuhan. Bentuknya itu berupa pola atau gambar geometris seperti garis lurus, lengkung, dan perpaduannya yang melambangkan energi alam semesta serta perwujudan para dewa. Setiap bentuk yatra memiliki struktur, komposisi, dan makna khusus sesuai dengan dewa yang dipuja. Karena itu, yatra menjadi sarana penting dalam ritual, pemujaan, dan persembahan, misalnya pada Banten atau swastra. Selanjutnya itu Tantra. Tantra ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti memperluas. Dalam Hindu, Tantra merupakan salah satu konsep pemujaan kepada ide Sang Yang Widiwasa dengan tujuan untuk mendekatkan diri sekaligus memperoleh kesaktian karena kekagumannya pada sifat kemahakuasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tantra atau Tantraisme dipahami sebagai ajaran Hindu yang mengandung unsur mistik dan magis, misalnya dalam pemujaan Dewa Trimurti. Selanjutnya itu mantra. Mantra ini berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata man artinya pikiran, dan tra artinya menyeberangkan, yang berarti sarana untuk menuntut pikiran dari ketidakbenaran menuju kesucian. Mantra ini berfungsi melindungi pikiran, menjadi ucapan suci dalam pemujaan, serta dipercaya memiliki kekuatan gaib. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mantra adalah susunan kata berirama yang dianggap berdaya magis. Sedangkan dalam tradisi Hindu, mantra merupakan rangkaian kata suci dari Weda yang dipakai dalam pemujaan kepada ide Sang Yang Widiwasa. Selanjutnya kita ke fungsi dan manfaat yatra, mantra, dan tatra. Oke, yantra. Jadi kata yantra berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti alat atau sarana. Dalam ajaran Hindu, yantra ini dipahami sebagai media spiritual untuk memusatkan pikiran dan mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widiwasa. Bentuknya berupa pola geometris yang melambangkan energi ilahi dan keseimbangan alam semesta. Secara praktis, yantra ini berfungsi sebagai simbol sesuatu yang dihormati dan dipuja, menjadi sarana pemusatan pikiran dalam pemujaan, serta membantu mewujudkan tujuan hidup dan tujuan agama. Melalui perenungan terhadap yantra, pikiran menjadi lebih fokus dan batin pun menjadi lebih tenang. Yantra juga membantu menyeimbangkan energi dalam diri, sehingga umat dapat merasakan kedamaian dan kesucian dalam perjalanan spiritualnya. Selanjutnya itu Tantra. Jadi kata Tantra ini berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata tan yang berarti perluasan dan tra yang artinya pembebasan. Dengan demikian, Tantra ini dapat dipahami sebagai suatu latihan rohani yang memperluas pikiran dan kesadaran manusia. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang bisa disingkat KBBI juga menjelaskan bahwa Tantraisme adalah ajaran dalam agama Hindu yang mengandung unsur mistik dan magis. Secara praktisnya, Tantra ini berfungsi menyeimbangkan seluruh cakra dalam tubuh, sehingga aliran energi berjalan harmonis. Tantra juga memurnikan prana atau energi kehidupan yang masuk, menjadikannya lebih murni dan bermanfaat. Melalui praktik ini, seseorang dapat mengembangkan kepekaan terhadap energi halus seperti melihat aura, merasakan pancaran energi, serta memahami cakra. Hasil akhirnya adalah peningkatan pengalaman spiritual, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pada dimensi kesadaran yang lebih tinggi. Mantra. Jadi kata mantra ini berasal dari bahasa Sanskerta dari kata man yang berarti pikiran dan tra yang berarti menyeberangkan. Dengan demikian, mantra adalah media untuk menyeberangkan pikiran dari yang tidak suci atau tidak benar menuju keadaan yang semakin suci dan benar. Secara praktisnya, mantra merupakan doa suci yang diucapkan dengan penuh keyakinan. Fungsinya antara lain untuk memuja Tuhan Yang Maha Esa, memohon kesucian batin, memohon keselamatan, serta memohon pencerahan dan kebijaksanaan.
Mantra ini bukanlah sekedar rangkaian kata, tapi getaran spiritual yang mampu menyucikan pikiran, menenangkan hati, dan menguatkan jiwa, sehingga menghadirkan kedekatan dengan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya itu bentuk-bentuk yantra, tantra, dan mantra. Yantra. Yantra adalah simbol suci atau media pemusatan bakti kepada ide Sang Yang Widiwasa yang hadir dalam berbagai bentuk, yaitu yang pertama ada banten. Banten merupakan bentuk yantra yang digunakan dalam upacara agama Hindu. Walaupun wujudnya itu lokal, banten ini mengandung nilai universal sebagai bahasa simbolik. Misalnya, ada banten caru yang melambangkan penetralisir kekuatan negatif, sedangkan banten peras melambangkan permohonan kesuksesan melalui keseimbangan triguna, yaitu satam, rajas, dan tamas. Kedua itu swastra atau kesusastraan Hindu. Yantra juga ditemukan dalam teks suci dan diwujudkan dalam berbagai bentuk simbolik. Antara lain yang pertama ada Bu Prista Yantra, yantra datar di kertas atau kain. Yang kedua itu Meru Prista Yantra, berbentuk seperti gunung atau piramida. Yang ketiga itu Meru Prasastara Yantra, potongan sesuai garis yang tertentu. Keempat, Ruram Prista Yantra, berbentuk mandala segi 4 dengan tonjolan di atasnya. Dan yang kelima, Patala Yantra, bentuk atas lebih besar dibanding bawah, kebalikan dari Meru Prista. Selanjutnya itu Tantra. Tantra berasal dari ajaran Hindu yang juga berkembang dalam Buddhisme. Kata ini bermakna perluasan dan pembebasan, serta dipahami sebagai kombinasi unik antara mantra, upacara, dan pemujaan secara total. Tantra berfokus kepada pemujaan ide Sang Yang Widiwasa, di mana manusia kagum pada sifat kemahakuasaannya dan terdorong untuk mendekat serta meraih pencerahan. Kitab-kitab Tantra sebagian masih dirahasiakan dan penuh simbol, sehingga penerapannya harus disesuaikan dengan kemampuan umat agar tetap membawa kebaikan. Secara umum, ajaran Tantra diwujudkan dalam bentuk yantra dan mantra sebagai sarana pemujaan kepada Tuhan. Akhir mantra. Mantra adalah ucapan suci yang berasal dari bahasa Sanskerta, berakar dari kata man yang artinya pikiran dan tra yang artinya menyeberangkan. Sejarahnya itu dikaitkan dengan Mahasiswa Manu yang diyakini sebagai manusia pertama yang menerima dan mengajarkan mantra kepada umat manusia. Mantra ini dipahami sebagai bahasa pertama yang bersifat abadi, penuh makna, dan menjadi dasar semua bahasa itu. Mantra ini berfungsi sebagai sarana pemujaan, menyucikan pikiran, serta menghubungkan manusia dengan kekuatan ilahi. Dengan memahami makna mantra, seseorang diyakini dapat merealisasikan kebenaran dan pencerahan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya itu cara mempraktekkan yantra, tantra, dan juga mantra. Untuk mempraktekkan yantra, yang pertama kita harus menyiapkan diri kita secara lahiriah dengan menjaga kebersihan badan, pakaian, serta membawa sarana sembahyang seperti canang atau banten sederhana. Yang kedua, kita harus membulatkan niat kita dengan tulus, karena yantra ini bukan perjalanan wisata, melainkan perjalanan spiritual menuju kesucian. Lalu yang ketiga, kita harus menjaga sikap disiplin kita selama perjalanan, misalnya datang tepat waktu, berjalan dengan tertib, dan menghindari hal-hal yang menyodai kesucian tempat itu. Lalu yang keempat, kita harus menjaga pikiran, ucapan, dan tindakan harus tetap suci dengan tidak berkata kasar, tidak merusak alam, serta selalu rendah hati. Lalu yang kelima, kita harus mengikuti prosesi sembahyang di tempat suci itu dengan khusyuk, mengucapkan doa, dan memohon penyucian diri lahir dan batin. Lalu yang terakhir, kita harus menyadari bahwa setiap langkah dalam yantra adalah simbol pembersihan diri dari keterikatan duniawi. Selanjutnya, untuk mempraktikkan Tantra, yang pertama kita harus mempelajari ajaran-ajaran Tantra yang ada di kitab suci Weda, Upanishad, Bhagavad Gita, dan juga maupun lontar-lontar tradisi Hindu Bali. Yang kedua, kita harus memahami makna setiap ajaran dengan tidak hanya menghafalinya, tetapi juga merenungkan arti pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, kita harus menerapkan nilai dharma dalam tindakan nyata, misalnya berbicara dengan jujur, berbuat adil, dan juga menghindari perbuatan adharma. Lalu yang keempat, kita harus menjaga keharmonisan dengan sesama manusia melalui sikap saling menghormati, saling membantu, dan juga menjaga etika dalam pergaulan. Lalu yang kelima, kita harus melestarikan hubungan harmonis dengan alam dengan cara tidak merusak lingkungan, menjaga kesucian sungai, hutan, dan juga gunung sebagai manifestasi Tuhan. Dan yang keenam, menjadikan Tantra sebagai panduan dalam setiap keputusan hidup, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam praktik keagamaan, sehingga hidup selalu berada di jalan Dharma. Untuk mempraktekkan mantra, yang pertama kita harus menentukan mantra yang akan digunakan sesuai tujuan. Misalnya Gayatri mantra untuk pencerahan, Omkara untuk meditasi, atau mantra perlindungan tertentu.
Yang pertama, melakukan persiapan diri dengan duduk tenang, mengatur pernapasan, dan menenangkan pikiran agar lebih fokus. Lalu yang ketiga, mengucapkan mantra dengan pelafalan yang benar, karena kekuatan mantra terletak pada getaran suara yang dihasilkan. Lalu yang keempat, mengulang mantra berkali-kali atau melakukan japa menggunakan mala untuk menjaga konsistensi jumlah pengulangan. Lalu yang kelima, menyertakan konsentrasi penuh dan hati yang tulus agar mantra benar-benar menjadi penghubung batin dengan Tuhan. Lalu yang keenam, mengakhiri pengucapan mantra dengan rasa syukur, karena setiap doa yang diucapkan adalah wujud bakti dan penyucian batin. Sekian dari presentasi saya, maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.